kita akan mengulas lebih dalam terkait dengan lahan perkebunan sawit yang dikatakan ilegal, bahkan Satgas PKH sudah mengklaim ya Pak, 3,1 juta lahan hektar dari sekitar 5 juta lahan hektar ini sudah berhasil dikuasai kembali, tapi sejumlah pertanyaan muncul. Jadi banyak pelaku usaha ataupun beberapa pihak mengatakan bahwa terkait dengan aturan ini ternyata di lapangan banyak tumpang tindih Pak. Ada Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian terkait dengan kehutanan, pertanahan sampai perkebunan. Nah, di antara beberapa aturan yang tumpang tindih ini baik di pusat maupun daerah, mana sih Pak yang sebetulnya membuat pelaku usaha bingung atau justru memberatkan pelaku usaha? Ya, sebenarnya sangat disayangkan terjadinya tumpang tindih seperti ini, dan ini menunjukkan citra buruk, barangkali menimbulkan citra buruk bagi pemerintah masalah koordinasi antar kementerian. Yang paling utama tumpang tindih itu adalah kawasan hutan yang masuk ke HGU. Nah, artinya apa? Kalau kita sudah bicara HGU, tentunya ini adalah clear and clean. Dan tentunya ini juga sudah harus di luar kawasan hutan. Nah, tiba-tiba muncul suatu ketetapan sepihak dari Kementerian Kehutanan yang menetapkan areal-areal tersebut masuk di dalam kawasan hutan. Ini yang membuat resah, loh kami punya hak kok dimasukkan di dalam kawasan hutan. Ini utamanya sebenarnya ada di situ, lainnya sih ikutannya dari tumpang tindih itu. Tapi kalau pandangan RSI idealnya nih menggunakan aturan yang mana sih Pak yang lebih relevan dengan yang di lapangan? Ya, jadi begini, kalau suatu lahan-lahan yang sudah bersertifikat ya, bagi perusahaan adalah HGU, bagi masyarakat petani adalah SHM. Penerbitnya HGU maupun SHM ini adalah sah secara hukum di negeri kita ini. Sehingga itu harus dijunjung. Sehingga apa? Kalau memang lahan-lahan sudah bersertifikat, ya itu harusnya dikeluarkan dari kawasan hutan gitu ya. Dan kalau memang lahan-lahan belum bersertifikat ya, mesti diverifikasi. Dan hal yang menjadi pokok kemudian, produk hukum yang menetapkan suatu areal itu masuk di dalam sebagai kawasan hutan, itu apakah sudah memenuhi syarat materialnya atau belum? Misalnya saja bahwa di situ ada batok batas kawasan hutannya, kemudian diakui oleh pihak-pihak yang berkepentingan di situ. Nah, kalau ini syarat material ini belum dipenuhi, sebenarnya apa yang dipakai itu belum berupa produk hukum. Nah, inilah yang harus kita tegakkan. Makanya kalau tadi disebutkan di pidato Bapak Presiden tadi, ya tentunya ini harus ditertibkan terlebih dahulu. Penertiban bukan hanya usaha-usaha yang diindikasi di dalam kawasan hutan, tapi juga penertiban terhadap produk-produk hukumnya sendiri. Apakah itu sudah produk hukum yang memenuhi syarat formil dan syarat material, atau hanya sebagai suatu ketetapan sepihak saja yang tidak memenuhi peraturan perundangan. Peraturan perundangannya sendiri ada di Undang-Undang 41 tahun 99 mengenai kawasan hutan. Khususnya di pasal 15. Nah, itu harus dipenuhi dulu. Pak Kacuk, yang menarik adalah dalam penetapan kawasan ini Satgas PKH ini kan menggunakan data peta atau citra untuk menentukan yang mana termasuk kawasan hutan, yang mana masuk ke area perkebunan. Nah, tapi kalau pandangan RSI sendiri, apakah penggunaan ini sudah cukup akurat dan dapat dipertanggungjawabkan? Begini, nanti kita coba lihat tadi saya sampaikan. Kita juga perlu melihat produk hukumnya. Apakah kawasan hutan tersebut adalah hasil dari suatu pengukuhan atau hasil dari penunjukan.
Karena banyak diindikasi belum sampai kepada pengukuhan, baru penunjukan. Penunjukan itu masih ada 3 tahap lainnya. Penentuan tapal batasnya, kemudian melakukan verifikasi, kemudian baru proses pengukuhan. Nah, kalau keempat ini yang mana disebut keempat tahap yang dimana disebut di dalam pasal 15 Undang-Undang 41 ini sudah dipenuhi, itu produk hukum. Nah, kalau ini yang dipakai, nah itu valid apa yang dilaksanakan oleh Satgas PKH. Kami RSI pun mendukung Satgas PKH bahwa ayo kita lakukan verifikasi khususnya kepada anggota-anggota dari RSI atau pihak yang mau menjadi anggota RSI gitu ya. Supaya jangan menimbulkan dispute di lapangan, dan ini bahaya loh. Dan sudah terjadi. Ditetapkan, dimasukkan di dalam kawasan hutan, diplang, tidak diapa-apain, jadi dijarah oleh massa. Oke. Ya itu tuh jangan sampai ini menjadi meluas begitu. Dan yang menjadi polemik adalah karena penetapan batas-batas wilayah ini atau proses tata batas kan tidak melibatkan publik. Nah tapi apakah RSI juga dilibatkan atau mungkin pernah dalam pengalamannya ada salah terkait dengan klasifikasi Pak yang dialami oleh anggota RSI? Jadi begini, sebenarnya sudah dikomunikasikan kepada publik, paling tidak ada, seingat saya ada 3 ya. Yang saya ingat terakhir itu SK Menhub nomor 36 tahun 2025. Di situ ada lebih dari 500 perkebunan yang diindikasi masuk di dalam kawasan hutan. Artinya di sini ada upaya untuk mengkomunikasikan kepada publik dan diminta untuk melakukan klarifikasi ya. Klarifikasi dari para pelaku usaha tersebut. Progresnya seperti apa saya nggak memonitor ya, tidak memahami, khususnya hanya bagi pelaku usaha anggota RSI. Nah, pelaku usaha anggota RSI ini ada beberapa yang kebunnya dimasukkan di dalam kawasan hutan. Padahal mereka sudah punya sertifikat HGU. Bahkan beberapa di antaranya sejak zaman kolonial. Artinya sebelum NKRI ini terbit, kebun itu sudah ada. Tentunya zaman Belanda tersebut tidak sembarangan akan membuka kebun ya. Di dalam, apalagi waktu itu kan sumber daya alamnya masih luas ya, lahannya masih luas. Nah inilah yang RSI siap berkolaborasi dengan pemerintah atau dalam hal ini adalah Satgas PKH. Ayo kita verifikasi, kita berembuk bersama lah.